Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kita sekarang memasuki peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Senin. Tapi sebelum itu bagi sahabat yang baru mampir atau singgah di channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu agar tidak tertinggal video-video menarik lainnya. Oke, langsung aja. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 51, yang berbunyi, وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang hari Senin. Maka beliau menjawab, hari Senin adalah hari pelayaran dan perniagaan. Para sahabat bertanya, mengapa bisa demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena Nabi Syeds alaihi salam, telat berlayar pada hari Senin untuk melakukan perdagangan dan beliau mendapatkan keuntungan yang besar dalam perniagaannya itu. Sebagian ulama telah mengatakan, Allah telah menentukan hari Senin itu dengan 7 kelebihan, namun pada video kali ini kita akan membahas satu terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, adalah naiknya Nabi Idris alaihi salam ke langit. Jatuh pada hari Senin, tentang naiknya Nabi Idris tersebut telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Maryam, ayat 65 dan 57. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Nama sebenarnya Nabi Idris alaihi salam adalah Ahnu. Adapun sebab dinamakan Idris karena beliau sangat banyak mempelajari tadarus kitab Allah yang mengandung hukum-hukum Allah, undang-undang kehidupan. Kegiatan sehari-hari beliau adalah menjahit baju. Setiap kali beliau memasukkan jarumnya ke kain beliau senantiasa mengucapkan tasbih dan bila pekerjaannya telah selesai, lalu kemeja yang dijahitnya itu diserahkan kepada pemesannya, tanpa meminta imbalan atau upah. Sekalipun begitu, beliau masih sanggup beribadah dengan peribadatan yang sangat sulit untuk digambarkan, sehingga malaikat maut merasa rindu untuk bertemu dengan beliau. Karena saking rindunya malaikat maut terhadap Nabi Idris, maka malaikat maut itu memohon kepada Allah agar diizinkan untuk pergi menziarahinya. Dengan menyamar sebagai manusia, maka malaikat maut itu pergi menjumpai Nabi Idris. Setelah memberi salam, lalu ia duduk. Kebiasaan peribadatan Nabi Idris adalah berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datang satu malaikat untuk membawakan makanan dari surga untuknya. Lalu beliau memakan dari makanan yang dibawa dari surga itu. Dan apabila malam harinya beliau beribah sepanjang malam, pada malam itulah malaikat maut datang sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris memakan sambil berkata kepada malaikat maut itu, "Mari Tuan ikut makan bersama kami." Tapi malaikat maut tidak mau makan bersamanya. Nabi Idris pun lalu melanjutkan ibadahnya, sedang malaikat maut itu masih setia duduk menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat tingkah laku malaikat maut itu, lalu beliau berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan berjalan-jalan bersama aku untuk melihat-lihat pemandangan?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah." Maka berjalanlah keduanya menyusuri sawah dan ladang, hingga akhirnya, ketika mereka berdua tiba pada suatu ladang, malaikat maut berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, izinkanlah aku untuk mengambil tanaman ini untuk saya makan." Nabi Idris menjawab, "Subhanallah. Kenapa kemarin Anda tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Anda memakan makanan yang haram?" Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, tak terasa bagi mereka berdua, sudah 4 hari melakukan perjalanan. Selama dalam perjalanan itu Nabi Idris mendapatkan beberapa keanehan pada diri teman seperjalanan itu, yang menyalahi sifat-sifat manusia pada umumnya. Karena itu Nabi Idris bertanya kepada temannya itu, "Siapakah Anda ini sebenarnya?"
Malaikat maut yang menyamar menjawab, saya ini adalah malaikat maut. Nabi Idris bertanya pula, Tuankah yang mencabut nyawa semua makhluk? Malaikat maut menjawab, ya. Nabi Idris bertanya lagi, Tuan telah mengadakan perjalanan bersama kami selama 4 hari, apakah Tuan juga telah mencabut nyawa seseorang? Ya, jawab malaikat maut, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk hidup itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil ia sebagaimana seseorang mengambil sesuatu makanan. Nabi Idris bertanya, wahai malaikat maut, Tuan datang untuk berziarah atau untuk duduk mencabut nyawa? Jawab malaikat maut, saya datang untuk berziarah dengan izin Allah Ta'ala. Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan kepada Tuan, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku. Kemudian Tuan mohonkan kepada Allah agar Dia menghidupkan aku kembali, supaya aku dapat menyembah Allah dengan penuh hikmat lagi setelah aku merasakan kedahsyatan sakratul maut itu. Malaikat maut itu menjawab, saya tidak akan mencabut nyawa seorang pun terkecuali dengan izin dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut itu agar dirinya mencabut nyawa Nabi Idris. Maka dicabutnyalah Idris seketika itu juga. Nabi Idris meninggal pada saat itu juga. Ketika malaikat maut melihat di kematian Nabi Idris itu, ia dengan mengiba-iba, tadaruk ia memohonkan kepada Allah supaya menghidupkan kembali sahabatnya itu. Maka Allah mengabulkan permintaan malaikat maut, dan Nabi Idris dihidupkannya kembali. Kemudian malaikat maut itu memeluk Nabi Idris, seraya bertanya, wahai sahabatku, bagaimanakah Tuan merasakan rasa sakitnya sakratul maut itu? Nabi Idris menjawab, bila seekor binatang dikuliti seketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Malaikat maut itu berkata, padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuan. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lainnya kepada Tuan, yaitu saya ingin sekali melihat neraka, agar saya dapat beribadah lebih khusyuk lagi kepada Allah Ta'ala setelah menyaksikan kedahsyatan neraka itu. Maka malaikat maut menjawab, bagaimana saya bisa pergi ke neraka tanpa seizin dari Allah? Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut itu agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka, maka pergilah mereka ke sana. Di dalam neraka itu, Nabi Idris menyaksikan semua yang diciptakan Allah untuk menyiksa musuh-musuhnya seperti rantai-rantai, belenggu-belenggu, pohon berduri, air panas yang mendidih dan lain sebagainya. Setelah puas melihatnya, kemudian ia pun kembali. Kemudian Nabi Idris berkata pula kepada malaikat maut itu, wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lainnya, yaitu agar Tuan membawa saya ke surga, hingga saya dapat melihat-lihat apa-apa yang telah disediakan Allah bagi kekasihnya. Setelah itu saya dapat meningkatkan peribadatan saya kepadanya. Maka malaikat maut itu berkata, bagaimana saya dapat membawa Tuan masuk surga, tanpa seizin dari Allah? Kemudian Allah memerintah kepada malaikat maut itu supaya membawa Nabi Idris ke surga. Kemudian pergi malaikat maut dan Nabi Idris, hingga tiba di muka pintu surga, dan mereka berdua berhenti di sana. Dari pintu surga itu, Nabi Idris bisa memandang ke dalam surga. Tampak olehnya segala macam kenikmatan yang disediakan Allah bagi para kekasihnya, seperti buah-buahan, sungai-sungai dari madu, sungai-sungai dari susu, bidadari dan lain sebagainya. Lalu Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat maut, wahai sahabatku malaikat maut, saya telah merasakan sakitnya maut, dan saya juga telah melihat kedahsyatan api neraka. Maka maukah Tuan memohonkan kepada Allah agar Dia mengizinkan saya untuk memasuki surga agar dapat meminum airnya?
guna menghilang kesakitan maut dan dahsyatnya api neraka. Maka malaikat maut pun memohon kepada Allah, agar memberi izin kepada Nabi Idris untuk memasuki surga lalu keluar lagi. Kemudian Nabi Idris alaihissalam masuk ke dalam surga, lalu meletakkan sandalnya di bawah salah satu pepohonan di surga, lalu keluar lagi dari surga. Setelah beliau berada di luar surga, beliau berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya telah meninggalkan sandalku di dalam surga." Malaikat maut berkata, "Kembalilah dan ambillah kembali sandalmu Tuan." Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam, namun beliau tidak keluar lagi sehingga malaikat maut berteriak, "Hai Idris, keluarlah." Nabi Idris menjawab, "Tidak, aku tidak mau keluar, karena Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Padahal saya sendiri telah merasakan maut itu, dan Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu, dan aku pun juga telah mendatangi neraka itu." Quran Surat Al-Maryam ayat 71, dan Allah berfirman, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar daripadanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 48, maksudnya tidak akan keluar dari dalam surga. Maka Allah lalu memberi wahyu malaikat maut itu, "Biarkan dia, karena aku telah menetapkan dalam azali, bahwa ia Idris akan bertempat di dalam surga." Tentang kisah Nabi Idris, ini telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi." Quran Surat Al-Maryam ayat 56-57.